Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat hadir di sekolah kita ini dan memenuhi undangan saya untuk pemaparan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi salawat serta salam juga tak lupa pula kita aturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Budi Ramadhani, kemudian kepada seluruh rekan guru-guru SD Negeri 018 Pondok Pulau, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Baik, pada kesempatan ini ya, saya ingin memaparkan penyebaran pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4, yaitu modul budaya positif. Nah, ini adalah tugas untuk penerapan aksi nyatanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ada yang ingin saya tanyakan, satu pertanyaan, artinya untuk pembuka dari apa yang ada di hadapan kita ini, yaitu budaya positif. Mungkin apa yang terlintas dari pemikiran Bapak Ibu tentang budaya positif yang ada pada lingkungan sekolah? Silakan Bapak Ibu, apa saja yang terlintas dalam pikirannya? Apa itu budaya positif? Seperti apa misalnya? Ya, Pak Saprizon. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu merupakan sebuah budaya positif. Artinya kalau sudah kata budaya kita sudah menerapkan pada peserta didik kita, itu artinya mereka tidak lagi kita harus setiap paginya menyuruh. Artinya anak-anak ini dengan sendirinya mereka sudah mempunyai kesadaran sendiri, sudah membudaya bagi mereka. Jadi begitu datang melihat sampah langsung diambil. Jadi nggak ada lagi gurunya yang menyuruh ada sampah sembarangan seperti itu. Mungkin ada lagi yang pemahaman-pemahaman tentang budaya positif ini apa saja? Dari ibu-ibu, Bu Ira. Datang tepat waktu. Nah, itu juga merupakan sebuah pemahaman dari budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Oke, jadi langsung kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Artinya di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, Bu, lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu semua, paradigma baru. Jadi kita belajar, kalau dulunya itu kan ada yang dikatakan pembelajaran terpusat pada guru. Nah, sekarang kita mulai mendengar lagi dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Jadi ada yang bisa menjelaskan, maksudnya ada menurut pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Ya, yang dulunya itu seperti apa, yang sekarang seperti apa? Mungkin ada yang ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Mungkin yang berpusat kepada guru itu seperti apa misalnya, contohnya? Ya, yang berpusat kepada guru misalnya ya. Dulunya kita sebagai guru, siswa ini harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Kamu harus mengerjakan ini, kamu buat PR ini, kamu buat seperti ini. Nah, itu yang dinamakan berpusat pada guru. Si siswa ini harus mengikuti kemauan guru. Nah, ketika terjadinya paradigma baru, perubahan itu terus terjadi. Artinya sekarang kita sudah mulai
berpihak kepada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada kan kita dengar dari PMM itu, berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang berpusat pada anak atau murid, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang dinamakan dengan pembelajaran paradigma baru. Kita selaku guru harus mengedepankan keberpihakan kita kepada siswa-siswa kita. Nah, di situ juga ada nanti ketika kita ingin belajar. Di sini kan ada ini, baik. Ini kan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Ada di situ mandiri, ada gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Semuanya ada 6. Jadi ketika ini semua kita berhasil menumbuhkan kepada siswa kita, disitulah letak keberhasilan kita memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, jadi setiap anak ya, kita kembali ke backgroundnya dulu. Setiap anak ini kan karakternya berbeda-beda. Ada si A yang suka begini, ada si B yang suka gaya belajarnya seperti ini. Jadi selaku kita guru, ya kita mau tidak mau harus memahami karakter anak satu per satu. Kita harus bersedia menjadi pelayan. Pelayan si anak bukan seperti pelayan yang kita di hotel-hotel itu, bukan, atau di kafe, ya. Jadi pelayan ini kita memahami, harus mengetahui apa yang dimaunya anak. Kemauan anak itu seperti apa. Jadi disitulah ketika kita menerapkan ini dia, berdiferensiasi ini, artinya pembelajaran yang berpihak kepada anak. Nah, next. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ada tentang teori kontrol. Di sini gambarnya ada 2 ilustrasi yang di belakang memutar kontrolnya supaya yang di depan bisa berjalan. Jadi habis putarannya berhentilah dia. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Di sini kan kita bisa melihat ilusi guru mengontrol siswa. Artinya ketika kita berpihak kepada anak, kita juga harus mengontrol siswa ini. Jadi jangan siswa ini juga berbuat seenaknya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan yang positif, yang efektif, dan juga harus bermanfaat. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang menarik. Membuat rasa bersalah. Mungkin terjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat rasa bersalah? Artinya seperti ini. Ketika siswa ini dia kadang di kelas malas belajar ataupun suka main, suka bercanda dengan teman yang lain ketika kita menjelaskan di depan. Saya rasa semua Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu di kelasnya. Nah, di sini penguatan untuk membuat rasa bersalah ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Kita harus menjadi manajer, artinya membawa anak ini ke dalam ilusinya supaya bisa mendengarkan kita. Nah, kita jelaskan di situ. Artinya kita buat dia supaya merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya tadi. Misalnya dia sering main-main atau colek-colekan di belakang sama kawan sebangku. Artinya tidak mendengarkan apa yang gurunya sedang menjelaskan di depan. Nah, disitulah posisi kita untuk penerapan rasa bersalah kepada anak itu. Jadi kita panggil dia, kita tanyakan apa masalah yang terjadi. Sehingga kenapa kamu suka main-main di belakang ketika bapak atau ibu menjelaskan di depan. Nah, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini masih terjadi kesenjangan. Artinya berilusi orang dewasa berhak memaksa yang kecil. Artinya kan ini sudah ke dalam suatu hal yang pendalaman mungkin tidak perlu kita terapkan. Oke, next. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon ini ada realitas kebutuhan kita semua, teori kontrolnya.
realitas kebutuhan kita berbeda. Ini semua ya ada di sini. Tabel sebelah kiri dan sebelah kanan ini dia perumpamaan yang hampir sama namun pengertiannya berbeda. Seperti semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Penglihatan kita mungkin boleh sama, tapi gambaran dari setiap orang yang kita lihat itu berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, disiplin positif. Nah, ini dia disiplin positif yang mulai masuk ke dalam apa inti dari pembelajaran kita tadi. Jadi disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini dikelompokkan menjadi satu, namun intinya di sini berpisah. Artinya kesadaran kita untuk peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, di sini yang akan saya jelaskan imbalan dan penghargaan. Kita kan sering berdiri di depan, ada siswa yang mengerjakan tugas, ataupun kita memberikan timbal balik seperti misalnya sudah melakukan pembelajaran pada hari yang lalu. Jadi besoknya kita tanyakan lagi, si anak ini udah paham belum tentang yang di belakang, yang sudah dipelajarinya kemarin. Jadi kalau misalnya dia sudah paham, jadi kita tanya si anak ini dengan iming-iming dari kita, ayo siapa yang berani ke depan akan ibu atau bapak kasih ini atau kasih penghargaan ini. Nah, memang itu yang kita lakukan merupakan sebuah motivasi bagi siswa. Namun pemberian imbalan atau penghargaan yang terlalu sering akan membuat anak merasa semangat ya, tapi dia merasa melebihi dari teman-teman yang lain. Ini sudah tergolong ke dalam disiplin positif. Artinya ketika kita menerapkan itu, si anak sudah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kalau kita terus-terusan menerapkan pemberian imbalan untuk anak ini, itu akan merasa dia seperti terlalu wah di depan teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa kurang efektif untuk pemberian imbalan. Hukuman ini sering kita terapkan kepada anak. Terkadang ketika zaman kita sekolah dulu itu pernah berdiri di tiang bendera, pernah berdiri satu kaki di depan. Jadi si anak merasa takut. Nah, ini juga penerapan disiplin yang sekarang sudah mulai direnovasi, artinya dihilangkan untuk pemberian ancaman atau hukuman. Memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang John tadi ya, sudah membudaya anak ini membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan sebuah motivasi intrinsik yang timbul dari anak tersebut. Nah, jadi next. Kemudian ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini ada Ibo Primary Years, program PYP, artinya toleransi rasa hormat. Jadi di sini sudah hampir sama. Sini kan institusi organisasi. Ya, sudah hampir sama dari ketiga tabel ini, namun bahasa yang berbeda, penerapan yang sama. Oke, next. Nah,
kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kita jelaskan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu seperti cinta kasih sayang. Si anak ini butuh kasih sayang. Nah, ini ada dia 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, ada bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Kita butuh makan. Kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan dan butuh kesehatan. Kemudian pada rasa kasih sayang, kita butuh di sini rasa diterima. Artinya, ketika kita masuk ke dalam kelas itu kita bersedia menerima seluruh siswa kita tanpa memandang si A dan si B. Bu, coba elok masih dalam waktunya. Dah, sebentar ya Bapak Ibu, agak sedikit apa ini? Nah, kita lanjut. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kita menjumpai nggak siswa kita itu menguasai? Ada kan? Dari keseluruhan siswa-siswa kita di kelas itu ada yang menonjol, ada yang di tengahnya, ada yang di bawahnya. Artinya penguasaan anak ini bagaimana? Dia mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, ini merupakan sebuah kebutuhan dasar dari setiap peserta didik. Kalau secara garis besar itu merupakan 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Di situ juga dari kebebasan si anak ini juga ingin merasa bebas. Kadang dia jenuh di dalam kelas. Jadi kita ciptakan sebuah inovasi-inovasi terbaru dari kita para pendidik. Jadi ketika kita melihat anak kita itu sudah mulai jenuh, mulai malas-malasan di kelas, nah kita di situ olah pikir. Ini kedepannya kalau bisa kita buat pembelajaran di luar ruangan supaya ada sedikit angin segar yang masuk pada dalam pikiran mereka. Nah, kemudian kesenangan. Nah, inilah yang menjadi titik tertinggi. Ya, kesenangan. Ketika si anak sudah merasa senang, dia sudah merasa apa yang dia lakukan itu mungkin sudah benar bagi dia. Nah, itulah di situ kita bisa menerapkan apa yang menjadi pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah tadi. Oke, next. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini merupakan sebuah motivasi intrinsik, artinya motivasi yang ada dalam diri mereka, diri para siswa. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka sudah menemukan jati diri sendiri ketika mereka ingin berada di kelas itu seperti apa. Jadi jati diri mereka itu ada. Kita para guru hanya bertugas untuk menumbuhkan apa yang selama ini terpendam pada diri siswa kita itu. Nah, ini ada contohnya ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, restitusi itu nanti kita akan masuk ke dalam slide, hampir slide terakhir itu ada segitiga restitusi namanya. Jadi sini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak mau
tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Nah, ini adalah hukuman, ini adalah konsekuensi yang dibuat. Artinya kita merujuk ke dalam pemahaman tabel ketiga. Di situ ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan temukan ada contoh video ya di mana penanganan segitiga restitusi itu diterapkan. Jadi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, contoh ya, ada siswa yang pekerjaannya selalu dicontek ataupun diminta secara paksa oleh teman sekelasnya. Nah, di situ berdasarkan nanti mungkin ada ketua kelas yang melapor atau dia melapor kepada wali kelasnya yang menangani itu. Kalau kita sekarang di sekolah dasar itu bisa jadi guru yang ditunjuk salah satunya berperan sebagai guru pembimbing, dan bisa juga yang menangani seperti itu adalah wali kelas masing-masing dengan cara memanggil siswa tersebut langsung berhadapan dengan gurunya. Nah, disitulah kita penerapan segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu keadaan. Menstabilkan keadaan, kita tanyakan dulu permasalahannya apa. Sudah pasti ada masalah. Jadi kita tanyakan dulu sama anak ini, permasalahannya kenapa? Kenapa kamu bisa tadi marah sekali di kelas? Ada apa? Misalnya, dia sudah menjelaskan nanti, Pak, si ini dia mencontek, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita tanyakan lagi. Kemudian memperbaiki kesalahannya. Jadi sebelumnya kita selaku pendidik di sini harus melakukan penerapan keyakinan kelas masing-masing. Nah, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Jadi keyakinan dan peraturan. Kalau dulu kita kenal sebagai peraturan, kalau sekarang dirubah menjadi keyakinan. Kalau peraturan ini bisa jadi peraturan yang dituliskan ataupun diberikan oleh satu pihak. Namun ketika kita menerapkan keyakinan ini, kita harus melakukan kolaborasi, koordinasi beserta siswa, guru kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Artinya penerapan keyakinan kelas ini, kenapa kita menerapkan keyakinan kelas? Di kelas ketika kita menerapkan keyakinan itu berdasarkan dari hati nurani masing-masing. Dengan cara apa? Ada caranya. Ketika ingin menerapkan keyakinan kelas, ini kita kan akan masuk tahun ajaran baru. Ya, tahun ajaran baru nanti di bulan Juli. Artinya kelas 1 akan datang murid baru. Kelas 2 yang tadinya kelas 1 naik ke kelas 2 dan seterusnya sampai di kelas 6. Nah, di hari-hari pertama sekolah sebelum pembelajaran itu kita mulai, kita terapkan dulu keyakinan kelas. Artinya kesepakatan yang kita ambil bersama siswa dan guru. Di situ kita memberikan pemahaman keyakinan itu apa. Jadi ketika kita memberikan pemahaman, anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati bersama-sama. Ya, bukan begitu Bu Erna? Ya. Jadi sediakanlah kertas, ya. Ada kertas apa itu namanya yang bisa dibuka lalu tempel? Kertas origami. Ya, origami harus pakai lem ya. Ini yang langsung ada lemnya itu. Ya, warna-warni lah dia kertasnya. Jadi sediakan kertas itu ya. Ketika kita tadi sudah menjelaskan keyakinan kelas, jadi kita kasih tahu ke siswa, tuliskan keyakinan kelas yang kalian ingin utarakan. Seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya. Tapi harus dengan berbahasa positif. Jadi
tidak membuang sampah sembarangan. Jadi tidak membuang sampah itu kan masih dalam kalimat negatif. Lebih positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam anak. Misalnya satu kelas kita ada 20 siswa. 20 keyakinan kelas yang nantinya akan ditempelkan di papan tulis. Baru setelah itu si gurunya menyeleksi mana yang bisa diambil. Kan nggak mungkin 20-nya kita ambil. Jadi bingung lah, jangankan siswa, kita aja bingung nanti keyakinan apa yang dilanggar oleh siswa ini. Jadi kita ambillah di situ 5 atau 6 keyakinan. Setelah itu selesai, buatlah sebuah daftar terima misalnya. Tapi ini daftar tanda tangan. Si anak ini sudah menandatangani tentang peraturan kelasnya tadi, keyakinan kelasnya tadi. Jadi dengan kata lain dia sudah sepakat. Nah, ketika itu sudah terjadi, baru kita rangkum dan kita buat seperti poster atau segala macam yang membuat mereka itu selalu melihatnya di dalam kelas kita. Jadi kalau ada 6, dia buat seperti itu. Nah, ketika si anak ini membuat kesalahan, disitulah kita melakukan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dengan merujuk ke keyakinan kelas tadi. Jadi kalau ada anak yang terlambat ataupun dia malas-malasan mengerjakan pekerjaannya, keyakinan kelas apa yang dilanggar si anak ini? Jadi kita berbalik tanya kepada dia. Karena keyakinan kelas yang 6 atau 5 tadi itu sudah disepakati sebelumnya. Oke. Next. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama penghukum. Kita sebagai penghukum. Ya, ini memang nggak bisa dipungkiri, memang ada. Kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, mungkin ada pertanyaan ini, pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Ada yang paham? Masih semangat nggak? Semangat. Ya, jadi pembuat merasa bersalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Di sini pemantau yang unik nih gambarnya ya. Pemantau ini seperti apa? Jadi pemantau ini bisa jadi guru yang lain. Artinya jika ada kesenjangan di dalam kelas, ada perkelahian, ada segala macam lah di dalam kelas, mungkin wali kelasnya tidak melihat, tapi guru lain melihat. Nah, guru lain itulah sebagai pemantau. Manajer. Nah, ini yang menarik kalau di sini. Ini manajer, ini bukan manajer SKD ya. Nah, jadi ini yang menarik. Jadi kalau manajer ini dia beranggapan bahwasanya kita itu sebagai teman, ya, sebagai teman dan sebagai sahabat. Nah, di situ ketika kita penerapan manajer, ya, di situ kita menerapkan diri kita itu sebagai manajer, artinya kita mendampingi anak ini dengan tulus. Ya, kita tanyakan dia apa masalahnya, kenapa kamu seperti ini. Nah, itu ada solusi nantinya ketika kita berbicara baik-baik dengan yang membuat kesalahan tadi. Oke, next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu, selalu saja mengecewakan ibu bapak. Artinya ini bersifat sebagai penghukum, ini bersifat sebagai pembuat merasa bersalah. Kan kita sering seperti itu, bahkan hampir setiap upacara itu kita temukan anak yang tidak lengkap atribut. Nah, disitulah posisi penghukum ada dan posisi pembuat merasa bersalah juga ada. Dengan seperti itu, ya, kalau terus-terusan, jadi terus-terusan kita ingatkan 1, 2, 3 kali. Saya rasa mungkin yang keempatnya pasti akan berubah. Oke, next. Kemudian siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, ini seperti tadi. Oke, next. Ini manajer ya, yang kita jelaskan tadi. Lanjut. Nah, keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti yang sudah dijelaskan tadi juga. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Ini saya nggak tahu kertas apa tadi ini namanya ya. Origami ya. Tapi yang ada lemnya. Ya. Inilah dia poin-poinnya. Jadi bersifat abstrak, artinya tidak harus baku, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak dalam pernyataan negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu keyakinan kelas itu kita buat panjang. Jadi kalau panjang, jangankan anak, kita sendiri mungkin lupa, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, lanjut. Nah, ini dia, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Intinya ke sini. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Artinya nanti kita akan melihat video bagaimana penerapan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu kenapa dia marah-marah. Misalnya ada anak tadi yang marah-marah di kelas, sudah pasti ada penyebabnya. Kemudian menanyakan keyakinan kepada si anak ini. Dia marah, dia membentak kawannya, sudah pasti dia melanggar keyakinan kelas. Nah, yang terakhir kita menstabilkan identitas. Yang tadinya sudah kita tanyakan apa pelanggaran yang dia langgar. Kemudian yang terakhir kita menstabilkan identitas. Posisi kontrol kita di situ sebagai guru untuk menstabilkan identitas ini, membuat si anak akan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Next. Menstabilkan identitas, ini udah tadi, ya. Lanjut. Terus. Nah, ini kita perhatikan dulu video ini ya. Ini nggak lamanya, sekitar 3 menit atau 2 menit setengah lah. Oke. Silakan dimulai. Kailina Andina, ya. Nah, jadi ini ada sedikit laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar. Apa masalahnya? Karena teman saya mencari. Siapa itu? Yosi, Pak. Yosi. Ya, Pak. Mencontek kamu. Iya, Pak. Oh, kamu terus apa yang kamu lakukan? Saya nggak sengaja, Pak, ngebentak dia terus ngobrol meja dia, Pak. Ya. Jadi Bapak harap dan mungkin kalau Bapak di posisi kamu, ya, apa yang kamu lakukan itu mungkin bisa juga Bapak lakukan. Ya, karena itu merupakan sebuah amarah. Kamu udah capek bikin PR, tiba-tiba datang Yosi dengan seenaknya saja mencontek punya kamu, ya. Namun juga kamu harus ketahui, ya, kamu tidak boleh terus membentak Yosi. Ya, Pak. Nah, kamu juga harus berdiskusi dulu sama gurunya, harus melaporkan dulu, Bu, Pak, Yosi mencontek Pak. Nah, jadi jangan langsung main hakim sendiri. Masih syukur tadi kamu tidak memukul Siop. Ya. Jadi kalau Bapak tanya sekarang, kita kan sudah menyepakati keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar di situ? Menghargai teman, Pak. Menghargai teman. Berarti kamu tidak menghargai Teman. teman, ya. Jadi untuk ke depan yang harus lebih diperbaiki keyakinan seperti apa kira-kira? Kamu harus lebih sabar menghadapi teman. Jadi ketika nanti ada lagi tugas dan sudah kamu kerjakan dicontek oleh teman kamu melapor kepada guru. Jangan main hakim sendiri. Ya, Pak. Ya, paham ya? Ya, Pak. Oke, baik. Sekarang kamu sudah bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kailila Andina, kelas 6, SD Negeri 018 Pondok Pulau. Terima kasih Bapak Guru atas solusinya terhadap masalah saya. Kedepannya saya akan lebih bersabar menghadapi teman-teman saya. Oke.
Ini adalah video singkat yang merupakan penerapan segitiga restitusi. Artinya kenapa terjadi segitiga restitusi? Sudah pasti karena terjadinya persoalan. Ada persoalan di kelas. Dan itu tidak menutup kemungkinan semua kita guru merasakan akan adanya persoalan-persoalan di dalam kelas kita sendiri. Coba next. Kaila Andina, ya. Lanjut. Nah, jadi terakhir ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di situ ketika kita penerapan ini sudah kita lakukan di kelas, nah di situ budaya positif akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi ketika kita belajar yang pertama di situ seperti yang kami pelajari pada calon guru penggerak itu yang sudah kami lalui ada 4 modul. Yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua peran guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga ada visi guru penggerak yang kemarin itu datang kemari Bapak itu kemarin untuk pendampingan individu ya, visi yang diselaraskan dengan visi sekolah. Kemudian yang keempat di modul terakhir pada modul 1 yaitu modul budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar dan terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bersedia menghadiri acara kita ini. Mungkin dari saya cukup sampai di sini, kita bisa kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak kasih salam, ada yang senyum-senyum. Apa ini Desi senyum-senyum? Dah, apa kabar semuanya? Sehat, cerdas, merdeka. Nah, ada yang nggak kompak? Sehat, cerdas, Merdeka. Oke, baik. Jadi kalian mungkin pasti bertanya-tanya, ada apa ini? Bapak udah pegang-pegang kertas, ya kan? Kita udah masuk di kelas, ya. Jadi pada hari ini kita akan menerapkan yang namanya keyakinan ke kelas, ya. Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Yang besar suaranya? Buang sampah pada tempatnya, ya. Buang sampah pada tempatnya, ya bisa. Jadi Bapak jelaskan ini ya, keyakinan dan peraturan. Ada keyakinan, ada peraturan. Kalau dulu disebutnya sebagai peraturan. Kalau sekarang kita buatnya sebagai keyakinan. Nah, kenapa keyakinan? Kenapa yakin? Supaya apa yang nantinya kita sepakati ya, itu tertanam di dalam diri masing-masing. Ini semua kita kan ada 16 ya. Ada 16. Bapak sudah pegang 16 kartu. Yang nantinya kalian tulis di kartu ini keyakinan kelas kalian masing-masing. Seperti Bapak kasih contoh lagi nih. Keyakinan kelas itu kita membuatnya berdasarkan kalimat positif ya. Jadi yang negatif itu seperti apa? Ini contohnya ya.
jangan tidak buang sampah sembarangan. Ya. Jadi itu kan kalimatnya seperti memaksa. Tapi kita buat sebagus mungkin. Jadi jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Terus menghargai teman. Tidak berkata kotor. Nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas? Untuk menumbuhkan rasa saling percaya diri, bertanggung jawab terhadap kelas masing-masing. Ya, kalau setiap pagi itu kan kita ada jadwal piketnya, ada. Nah, jadi siapa yang bertugas piket, ya harus bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Jadi jangan nanti misalnya pembagian piket dalam satu hari itu piket pagi ada 3 orang, ya. Nanti yang 2-nya kerja, yang satu malah enak-enakan di kantin. Itu tidak boleh. Jadi dari situ kita timbul rasa menghargai teman. Jadi kita harus menghargai teman kita yang 2 itu. Jangan kita sendiri cari enak saja. Ya, di kantin, yang 2-nya sibuk nyapu. Udah jelas? Jelas. Nah, baik. Jadi ini ya ada kartu. Bapak bagikan dulu kartunya. Tulis nama di atasnya ya, jangan lupa. Semua dapat. Penanya mana? Nah, sudah siap? Nah, setelah ditulis, ini kan ada apa namanya ini? Lem foam, ya. Nanti kita bersihkan lagi di papannya. Ini untuk pembagian dulu. Nanti kita udah menempel, baru kita pilih nanti keyakinan kelas mana yang akan kita sepakati di kelas kita ini. Jelas? Oke, sekarang Bapak kasih waktu 3 menit untuk menulis keyakinan kelas kalian masing-masing. Jangan lupa tulis nama. Nah, mulai dari sekarang. Tulis satu aja. Satu orang satu. Tulis aja satu orang satu. Apa nih, Om? Tulis terus cepat. Waktunya 2 menit lagi. Gak apa-apa lu, itu kan ada namamu di atas. Bagi yang sudah boleh ditempelkan di depan. Majunya berurutan, jangan maju gerombol. Dari sana dulu. Ayo, Desi. Sedikit aja. Di atas ya. Dulu. Sini dulu tempel. Ya, oke. Ini sampingnya. Yang udah kembali ke tempat. Banyak kali, tidak aja. Yang ini bisa kasih kawannya. Yang penting dia mau menempel. Terakhir banyak kali lemu terbalik buka. Oh ya, nggak apa-apa. Kasih lem sedikit.
ini si Yunda kasih lem ini si apa coba sih. Nah, udah. Nah, tempel aja situ nggak apa-apa. Oke. Nah. Baik. Jadi setelah kalian menyepakati keyakinan kelas itu, sudah kalian tulis. Ini ada 16 keyakinannya. Nanti kita pilih menjadi 5. Gak usah banyak kali. Kalau banyak kali nanti Bapak bingung, kalian juga bingung. Ini mana keyakinan kelas? Akhirnya semua nggak bisa. Jadi kita pilih 5 aja. Yang memang menurut kita itu harus kita terapkan di kelas kita. Baik. Untuk menyepakatinya dulu, ya kita sudah sepakati ini. Sebelum Bapak pilahkan menjadi 5, ada lembaran tanda tangan. Jadi ditandatangani dulu. Supaya apa? Kalau kalian melanggar nanti Bapak kasih nampak ini. Nah, ini udah ditandatangani. Jadi sudah disepakati, tidak boleh dilanggar. Maju dulu, Desi. Terus ikut si Tasha. Kasih Tasha. Udah. Baru. Oh iya ya, barisannya dulu belakang. Terus. Kasih kawanmu. Resti. Nah ini Chelsea. Enam. Bawa pena kau. Dah. Gak apa-apa. Kayak ini ya, ayam hutan. Mari. Dah. Ini. Enggak apa-apa. Oke. Ini yang 12. Dua, 12. Salsabila. Panggilanmu siapa? Salsa. Jadi potong buku ya. Ya. Bawa pena sih. Nah. Oke. Terima kasih. Nah, ini tanda tangan udah ada semua. Ya. Tapi Bapak nggak tahu nih siapa aja yang udah teken. Tadi namanya lupa kita buat ya. Bapak. Baik. Kita lihat dulu dari Desi. Sopan yang lebih tua. Maksudnya sopan kepada yang lebih tua. Ya. Kemudian Tasha, buanglah sampah pada tempatnya. Naila, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sama ya. Ini sama. Kalau sama Bapak tandai ya. Terus jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini sama juga. Jangan makan di kelas. Nah, ini baru. Berarti ini sudah 1, 2. Gak boleh berkata kotor. Ya, gak boleh. Ini siapa ini? Bulan. Ya, kata-kata gak boleh itu masih dalam kalimat negatif. Jadi kita rubah. Gak boleh. Artinya berkata kotor. Jangan atau tidak boleh. Atau jangan berkata kotor. Nah, ini boleh. Ambil. Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah tadi. Jangan buang sampah sembarangan. Sudah. Tidak boleh. Apa ini? Idle. Tidak boleh bully. Ya. Nah, ini bagus. Kesha buang sampah udah. Terus membuang sampah pada tempatnya udah. Buang sampah lagi. Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas ini boleh. Kebersihan sekolah boleh, ini ya, sama ini. Buang apa kanan? Buang aja
apa ini? Jangan pernah buang sampah sembarangan, Pak. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jadi ini sudah ada. Nah, yang sudah ada kita copot. Ya, tinggallah yang belum. Berapa sisanya? Nah, berarti ini satu lagi. Besar. Jadi kita bersihkan dulu. Nanti Bu Ira marah. Oke. Ya. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ada 5. Yang pertama, sopan kepada yang lebih tua. Tidak boleh berkata kotor. Jagalah kebersihan kelas. Tidak boleh membuli teman. Jangan makan di kelas. Ada satu lagi tadi. Menghargai teman. Nah, itulah keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri ya. Ya, sudah kita sepakati ya. Artinya Bapak memandu di sini, kalian yang tulis sendiri. Nah, keyakinan kelas ini kira-kira bisa nggak diterapkan? Bisa? Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Jadi ketika ini nanti dilanggar, nah sudah ada kesepakatan. Mudah-mudahan ini tidak dilanggar. Jadi ini Bapak tulis dulu, sopan kepada yang lebih tua. Sopan nomor 2, tidak boleh berkata kotor. Nomor 3, menjaga kebersihan kelas. Jangan makan di kelas. Jangan membuli teman. Ada 5. Jadi ini nanti ya Bapak usahakan kita buat seperti poster. Tahu poster? Yang bisa ditempel di kelas. Tapi kalian nanti kan naik kelas 6. Ya kan? Naik kelas 6. Nanti keyakinan kelas ini Bapak tempelkan di sini atau di kelas 6? Kelas 6. Ya. Nanti Bapak buat seukuran seperti ini atau lebih besar sedikit lagi nanti ya. Baru kita tempel di kelas 6. Jadi itu keyakinan kelas. Nanti di situ juga ada kolom tanda tangannya Bapak buat. Jadi kalian teken lagi nanti di situ ya. Teken lagi. Jadi ketika dilanggar, itulah keyakinan kelas yang kalian buat. Jadi tidak boleh dilanggar. Oke, udah paham? Nah, cukup sekian ya untuk hari ini. Jadi ini kita buka. Sudah Bapak catat ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini untuk kelas kita ya. Jadi kedepannya Bapak harap jangan dilanggar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh pulang. 1, 2, 3. Salam. Ya, ini tak tertib. Kailila Andina, ya. Ya Pak. Nah, jadi ini ada sedikit laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar. Ya, Apa Pak. masalahnya? Karena teman saya mencontek Pak. Siapa itu? Yosi Pak. Yosi. Ya Pak. Mencontek PR kamu? Ya Pak. Oh, kamu terus apa yang kamu lakukan? Saya nggak sengaja
aja Pak, ngebentak-bentak dia terus ngebrak meja dia Pak. Ya, jadi Bapak harap dan mungkin kalau Bapak di posisi kamu, ya, apa yang kamu lakukan itu mungkin bisa juga Bapak lakukan. Ya, karena itu merupakan sebuah amarah. Kamu udah capek bikin PR, tiba-tiba datang Yosi dengan seenaknya saja mencontek punya kamu, ya. Namun juga kamu harus ketahui, ya, kamu tidak boleh terus membentak Yosi. Ya Pak. Nah, kamu juga harus berdiskusi dulu sama gurunya. Harus melaporkan dulu, Bu, Pak, Yosi mencontek Pak. Nah, jadi jangan langsung main hakim sendiri. Ya Pak. Masih syukur tadi kamu tidak memukul Siop. Yosi. Jadi kalau Bapak tanya sekarang, kita kan sudah menyepakati keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar di situ? Menghargai teman Pak. Menghargai teman, berarti kamu tidak menghargai Teman. teman, ya. Jadi untuk ke depan yang harus lebih diperbaiki keyakinan seperti apa kira-kira? Kamu harus lebih sabar menghadapi teman. Jadi ketika nanti ada lagi tugas dan sudah kamu kerjakan dicontek oleh teman kamu melapor kepada guru. Jangan main hakim sendiri. Ya Pak. Ya, paham ya? Paham Pak. Oke, baik. Sekarang kamu sudah bisa meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairila Andina, kelas 6, SD Negeri 018 Pondok Pulau. Terima kasih Bapak Guru atas solusinya terhadap masalah saya. Kedepannya saya akan lebih bersabar menghadapi teman-teman saya. Aspran Effendi Giawa. Ya Pak. Ya. Itu nama kamu kan? Ya Pak. Baik. Ini ada laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat. Betul? Betul Pak. Sudah berapa kali kira-kira kamu terlambat dalam minggu ini? 5 kali Pak. Ada 5 kali? Ya Pak. Yaitu jadi sering terlambat. Kalau menurut kamu itu sering terlambat merupakan sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan Pak. Kesalahan ya. Nah, jadi kalau kesalahan itu harus diperbaiki. Baik. Kesalahan itu menurut Bapak, ya, kesalahan itu adalah suatu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukannya. Semua orang pasti pernah bersalah. Namun orang itu mau nggak memperbaiki kesalahan itu? Itu kan ceritanya. Ya, kita cari solusinya. Ya, kenapa? Nah, alasan kamu terlambat itu kenapa? Karena sering begadang main HP Pak. Coba agak sedikit besar. Karena sering begadang main HP Pak. Main HP, main game. Kamu, perbuatan kamu yang tadi itu melanggar keyakinan kelas tentang apa? Tentang tidak disiplin. Tidak disiplin. Ya. Jadi kamu tahu disiplin itu harus di sekolah kita. Jadi Bapak harap ya untuk kedepannya Bapak juga akan berkonsultasi lagi dengan orang tua kamu supaya kamu jangan terus-terusan nanti bermain HP. Ya, bermain HP itu terus-terusan itu tidak bagus. Paham? Nah, jadi mau berubah? Oke, baik. Kamu sudah bisa meninggalkan kelas. Ya. Selamat siang, nama saya Aspran Effendi Giawa, siswa kelas 6 SD Negeri 018 Pondok Pulau. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru telah berdiskusi dengan saya dan memberi solusi agar saya tidak terlambat sekolah.